Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Ahilman, kita lanjutkan. Nah, Ya. di segmen ketiga ini insya Allah kita akan membahas tentang hijrah ya. Ya. Yang namanya hijrah itu kan ya kita sih secara awam memaknai itu adalah perubahan dari sesuatu yang sebelumnya tidak baik menjadi sesuatu yang baik begitu ya. Tapi sebenarnya ada nggak sih tahapan hijrah yang menjadi apa ya, fondasi gitu dalam Islam? Atau ya hijrah tuh ya udah semua yang sesuatu yang baik, sesuatu yang belum baik menuju ke baik itu semua dianggap hijrah. Iya, iya. Kalau kita bicara secara dasarnya ya, hijrah itu kan diambil dari proses berpindahnya Nabi SAW dari Mekah ke Madinah. Ya. Yang perlu digarisbawahi, Mekah itu bukan gak baik. Mekah itu baik. Hanya Nabi waktu itu kesulitan untuk bisa menghadirkan kebaikan karena diganggu oleh kaum kafir Quraisy. Sehingga membutuhkan tempat yang bisa lebih memudahkan Nabi menghadirkan kebaikan. Maka namanya Madinah. So sekarang kalau kita mengambil secara hakikat ya dari makna hijrah itu, berarti kan kita ingin berpindah, ingin memperbaiki diri dari sesuatu yang kurang baik menuju sesuatu yang lebih baik. Artinya sesuatu yang susah menghadirkan kebaikan di hadapan Allah kepada sesuatu yang bisa lebih mudah menghadirkan kebaikan di hadapan Allah. Maka sekarang apa ya yang perlu kita hijrahkan secara proses? Yang pertama tentu hijrah spiritual. Ya, bagaimana ritual-ritual yang kita lakukan itu jadi spiritual gitu. Jadi bukan hanya ritual, tapi jadi spiritual. Sesuatu yang menambah semangat kebaikan pada kebaikan yang lain. Ya, kan ya kalau kita lihat dari rukun Islam misalnya, ya syahadat, sholat, zakat, puasa, haji ya. Minimal dari itu dulu. Misal yang paling basic, sholat. Maka ayo kita perbaiki sholat. Sehingga sering saya sampaikan, perbaiki sholatmu, maka Allah akan perbaiki urusanmu. Jadi Allah tuh maha baik ya. Baik banget. Kita hanya memperbaiki sholat gitu istilahnya, tapi Allah perbaiki urusan hidup kita yang lain gitu. Maka hijrah spiritual harus kita hijrahkan. Artinya lebih baik lah kualitasnya. Setelah itu nanti turun hijrah emosional. Karena sholat itu kan akan mampu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi spiritualnya kita itu akan mengantarkan emosionalnya yang baik. Betul, setuju. Nah kalau emosionalnya baik, maka nanti yang ketiga, hijrah sosial. Kita lebih peka sama orang, lebih menghargai orang dan seterusnya. Setelah sosialnya baik, ini kan butuh ilmu, maka hijrah intelektual. Nah ilmu itu makin kuat, seseorang akan ditinggikan derajatnya karena spiritualnya, emosionalnya, sosialnya, dan ilmunya. Maka nanti yang kelima, hijrah finansial. Bagaimana transaksi ekonominya harus sesuai syariah gitu. Bagaimana habitnya, lifestyle-nya kalau dalam bahasa kita. Makanya Ahilman, mohon doanya nih lagi nyusun buku. Judulnya Hijrah Lifestyle. Oh Masya Allah. Saya nanti harus beli ini ya. Hijrah Lifestyle. Karena penting. Sekarang ini soalnya tuntutan lifestyle itu luar biasa. Gempuran. Masya Allah. Maka 3F kan. Food, terus fashion. F-nya tuh satu lagi tuh film kalau nggak salah. Ya industri lah ya. Entertainment. Nah itu kan perlu juga kita rumuskan dengan baik. Dan kita perlu filter juga ya sekarang ya. Betul. Betul. Maka 5A lah. Spiritual, emosional, sosial, intelektual, finansial. Aduh, kalau sudah di level itu harus nggak bisa kebolak-balik juga ya. Ya bertahap. Tapi kayaknya itu yang paling dasar, spiritual dulu. Spiritual, karena itu saya setuju. Itu akan mempengaruhi bagaimana kemudian kita akan berinteraksi dengan. Betul, berperilaku juga. Betul. Karena kalau nggak itu pasti berantakan ya. Betul. Kalau kita nggak tenang, kita nggak dekat sama Allah, udah pasti hidup kita berantakan. Betul. Tapi masalahnya kita tuh kadang-kadang melupakan justru spiritualnya itu bukan jadi fokus, yang lain-lain dulu gitu. Dengan cara mungkin ya lifestyle dulu malah. Makanya perlu diawali dengan fondasi yang kuat. Agar hijrahnya bukan karena oleh gitu. Tapi karena Allah. Betul. Jadi hijrahnya bukan karena oleh, tapi karena Allah. Kalau hijrahnya karena oleh, ya misalnya oleh dunia, oleh perempuan, maka engkau hanya akan mendapatkan apa yang kamu inginkan, tapi engkau tidak akan menemukan kenikmatan dan ketenangan dari hijrah itu. Betul. Maka sekarang ya seseorang yang kemudian ingin berubah, tanyakan hatimu. Untuk apa? Untuk siapa? Apa niatnya? Kan gak sedikit ya, karena jadi tren,
karena ngikutin. Ujungnya hijrahnya mudah lelah. Ya, mudah lelah. Karena tidak lillah. Nah, maka hijrahlah yang lillah agar tidak mudah lelah. Nah, gimana supaya kita itu, ya itu tadi ya, kita harus fokusnya, tujuan kita adalah karena Allah. Karena kalau enggak udah pasti lelah, nanti balik lagi. Bisa balik lagi. Maka harus temukan itu dulu. Titik apa yang membuat kita ini ingin berubah gitu. Tahu tujuan. Maka penting tahu tujuan. Tujuan hidup kita apa? Maksud hidup apa? Fungsi hidup apa? Tugas hidup apa? Setelah jalan hidup apa? Gitu gak sih, ya? Iya. Sok, iya kan? Sekarang coba 5 aja tadi. Tujuan hidup apa? Ya. Untuk beribadah kepada Allah. Ridho Allah. Ridho Allah, ya. Fungsi hidup. Ya itu tadi. Sebagai apa? Khalifah dan hamba Allah. 2. Tugas hidup beribadah kepada Allah. Jalan hidup Islam, syariat Allah. Ya kan? Kemudian nanti yang terakhir itu tadi apa? Fungsi udah, tugas udah, jalan sudah. Apa namanya tuh? Agenda hidup, dakwah. Jadi semuanya ada 10 lah. Tujuan hidup, tugas hidup, fungsi hidup, jalan hidup, agenda hidup. Sebenarnya kalau kita sudah paham itu, udah enak ya. Jadi tujuan hidup kita tuh jelas. Ridho Allah. Kita mau kemana, kita mau ngapain, udah. Nggak pusing sebenarnya. Allah suka, jalan. Kalau enggak, ya Allah udah nggak suka, tinggalkan. Aduh enak ya, itu loh. Islam tuh Masya Allah ya, mengatur dari yang sedemikian detail sampai kita tuh harus seperti hakikat penciptaan. Maka nanti ini, kan kadang-kadang manusia ada beloknya tuh. Iya, namanya juga manusia. Maka diarahin lagi, diingetin lagi. Nah itu pentingnya ilmu. Pentingnya ngaji itu buat ngarahin kita buat kesana gitu. Oke, jadi kalau hijrah, maksudnya kan namanya manusia tuh kan juga, ya jangan maksain juga gak sih? Kadang-kadang tuh, misalnya mau hijrah, aku mau pokoknya semuanya serba bagus misalnya. Kalau mau nuntut ilmu setiap hari, jadi kadang tuh lelah gitu. Sehingga baiknya tuh gimana? Apakah hijrah itu ya perlu bertahap, berproses? Allah tidak akan memberikan satu beban kepadamu melebihi batas kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini bisa kita garis bawahi sebagai makna bahwa jangan sampai membuatmu itu keteteran gitu dalam artian. Allah tuh menginginkan kamu mudah kok, bukan sulit. Maksudnya gimana Ustadz? Iya, kalau yang jalan yang kamu tempuh ini kok rasanya berat, kok kayaknya berat gitu ya. Mungkin ada istilahnya ada ilmu yang belum kamu dapetin sehingga kamu ngerasa berat. Karena harusnya kamu tuh ngerasa ringan kalau tujuannya adalah Allah gitu. Mungkin yang membuat berat karena ekspektasimu terhadap manusia. Bisa jadi, ya kan? Maka mau dipandang orang misalnya apa, jadi maunya tuh terlihat yang paling religius gitu misalnya. Makanya kata guru saya, Hilman, kalau kamu hatinya mau lebih tenang, cobalah katanya berdamai untuk tidak selalu mengedepankan penilaian manusia. Nah jangan-jangan dalam hijrah juga itu. Iya, itu. Karena ingin mengejar itu sehingga jadi lelah pada akhirnya. Bungkusnya aja hijrah. Tapi ya hijrah itu berproses dan berprogres. Betul. Jangan banyak protes. Jangan banyak protes. Ya, nanti lakukan sampai beres. Insya Allah nanti sukses kan gitu ya. Masya Allah. Iyalah. Betul sekali. Ini ya istilahnya gini, yang powerful. Kalau kita bicara hijrah berproses, Nabi waktu hijrah berstrategi gak? Berstrategi loh. Betul. Ya kan? Nabi mengelabui musuhnya dengan menggantikan tempat tidurnya itu dengan Ali bin Abi Thalib. Beliau berangkat dengan Abu Bakar di malam hari. Jalan yang ditempuh, yang biasanya lewat kanan misalnya, beliau lewat kiri. Lewat jalur yang tak biasa dilakukan. Beliau bersembunyi dulu, punya sahabat, punya teman yang mengiringinya. Berarti kan ini penting, butuh ilmu ketika hijrah, butuh teman ketika hijrah, butuh istilahnya persiapan, suasana kondisi yang mumpuni untuk bisa berhijrah. Jadi kita harus punya strategi itu dalam berhijrah. Jangan juga gegabah ya. Jangan karena nafsu gitu. Apalagi karena orang lain. Jangan apalagi karena manusia. Ahilman, terima kasih, Masya Allah, ini ilmunya hari ini luar biasa, langsung penuh ini kepala. Mudah-mudahan manfaat ya Ayah. Terima kasih ilmu dan waktunya. Pemirsa, saya sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga tausiah kita kali ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita, menjadikannya bermanfaat, dan yang paling utama menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Amin. Saya Maria Rahma dan juga Ustadz Hilman Fauzi pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.